Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah psikologi konseling, yaitu tentang proses dan tahapan konseling. Ini beberapa proses yang saya rangkum ya dalam proses konseling. Ada 4 proses secara keseluruhan dalam yang perlu diperhatikan seorang konselor dalam proses konseling. Yang pertama adalah membangun hubungan, ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karakteristik hubungan seperti apa yang dibangun dalam proses konseling. Silahkan diulangi lagi materinya. Itu hubungan yang positif, berlandaskan rasa percaya, kemudian keterbukaan, kejujuran, berekspresi. Kemudian di dalam membangun hubungan ini adalah bagaimana kita bisa membangun building report yang baik kepada klien. Karena ini akan mempengaruhi proses konseling dari awal sampai akhir. Jangan sampai di awal konseling udah tidak ada rasa percaya, kemudian kredibilitas kita sebagai konselor itu rendah, sehingga klien menutup diri untuk menceritakan masalahnya, permasalahan tidak tereksplorasi dengan baik, dan proses konseling pada akhirnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Gitu. Jangan lupa juga dalam membangun hubungan ini kita menyampaikan kompetensi kita sebagai seorang konselor itu apa saja, fokus kita di bidang apa saja. Kemudian kita tanyakan juga harapan-harapan dari klien terhadap permasalahannya, apa yang ingin klien ubah, perubahan seperti apa yang klien ingin capai dalam proses konseling ini. Kemudian catat juga, maksud saya sampaikan juga beberapa beberapa kesepakatan antara konselor dan klien bisa dalam bentuk informed consent yang harus ditandatangani atau dalam kesepakatan yang bersifat verbal saja. Tapi baiknya ada informed consent-nya ya. Jadi misalnya selama proses konseling klien tidak disarankan untuk merokok gitu. Jadi ada hal-hal yang harus disepakati bersama dalam membangun hubungan. Jadi hubungannya itu enak gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, hubungan yang bersifat profesional, konselor bisa membantu klien dan klien merasa masalahnya diselesaikan. Seperti itu ya. Kemudian tahap selanjutnya kita mengidentifikasi masalah klien. Mulai kita mengeksplorasi masalah klien. Gitu kita tanya gitu ya. Gimana Bapak Ibu, masalah apa yang ingin diceritakan ke saya gitu. Silahkan, sebenarnya dalam berkata-kata itu tidak ada aturan bakunya ya. Silahkan disesuaikan saja kira-kira kata-kata seperti apa yang cocok, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam klien dengan perbedaan budaya. Bisa jadi bahasa tertentu itu dianggap baik, tapi di satunya lagi tidak dianggap sopan gitu. Tapi kaidahnya kita tetap punya kaidah gitu ya. Kaidah-kaidah gestur tubuh gitu ya, kaidah-kaidah body language yang sudah kita pelajari, kaidah-kaidah relasi. Kalimatnya, susunan kalimatnya silahkan seni seorang konselor itu seperti apa. Yang jelas kita mengajak klien untuk mau bercerita masalahnya. Salah satunya dengan kalimat yang saya sarankan tadi. Kemudian mulai kita berdiskusi bersama klien. Apa yang ingin didapatkan dalam konseling ini? Misalnya nih ya, kita konseling orang tua yang memiliki masalah perilaku anaknya gitu ya. Jadi dia menyampaikan pendapatnya kepada, dalam hal ini bisa psikolog,
bisa fasilitator konseling, dia pengen anaknya itu lebih disiplin terhadap waktu. Dia pengen anaknya apa namanya bisa mengontrol diri gitu ya. Jadi saya kontrol regulasi dirinya baik gitu, bisa rutin tahu terhadap rutinitas gitu. Dan itu perlu ditanyakan oleh konselor gitu. Apa sih harapan Bapak Ibu eh, dari perilaku anak Bapak Ibu ini? Jadi dia akan menjawab seperti tadi, saya pengen anak saya begini-begini, baru kita bisa nanti akan merancang gitu, apakah dalam bentuk program-program ataukah berupa saran-saran alternatif dan seterusnya. Kemudian kita memfasilitasi perubahan terapeutis gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa konselor itu bukan tempat membuat keputusan. Karena nanti eh, pasti bakal ada kita temui klien yang akan bertanya, kira-kira saya harus gimana ya Bapak Ibu terhadap hal ini gitu ya. Jadi ingat kita bukan membuat keputusan, tapi kita membantu memberikan alternatif, membantu memberikan pilihan kepada klien gitu. Pada akhirnya klien sendirilah yang akan membuat keputusan, yang akan tahu kira-kira apa saja yang cocok dan tidak cocok untuk mengatasi permasalahannya. Jadi konselor itu memfasilitasi, memberikan wacana-wacana baru bagi pemecahan masalah klien. Karena di sini konteksnya bukan psikoterapi ya, tapi di sini konseling. Jadi orang-orang dalam kategori normal, dalam masalah-masalah sehari-hari, dan dalam konteks masalah yang ringan. Bukan orang yang dengan abnormalitas perilaku, dengan gangguan emosi yang memang tidak bisa diberikan saran atau memang dibutuhkan terapi ya, itu lain lagi, perginya ke psikoterapi bukan konseling. Seperti itu. Jadi kita apa ya, perlu meng-highlight kita ini hanya sebagai fasilitator saja dalam eh, apa ya, membantu klien. Jadi setelah diidentifikasi masalah-masalahnya apa, kita kan nanti mencatat tuh. Oh, klien menceritakan misalnya dalam hal saya contohkan tadi, perilaku kurang disiplin anaknya, kurang disiplin dari hal apa saja nih? Misalnya tidak bisa, tidak tahu rutinitas gitu. Nah, nanti kita komunikasikan persepsi kita. Oh, berarti anaknya ini perlu dirutinkan lagi mengenai jadwal ya, Bu ya. Gitu. Jadi kita komunikasikan lagi persepsi yang kita sampaikan, yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh klien kita. Nah, di proses selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, ya. Kita tanyakan perasaan klien setelah konseling. Bagaimana Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah tahu kira-kira teknik apa atau apa yang akan Bapak Ibu selanjutnya untuk mendisiplinkan perilaku anak Bapak Ibu gitu. Kemudian buat kesimpulan secara bersama-sama. Alangkah baiknya dibuat kesimpulan bersama-sama. Kalau menurut saya seperti ini. Gimana menurut Ibu gitu. Jadi libatkan dia juga dalam membuat keputusan. Kemudian konselor memberikan saran lebih lanjut seperti apakah? Apakah harus ditransfer atau ada jadwal pertemuan berikutnya. Nah, biasanya kadang di ruang konseling itu kan kita tidak bisa mengontrol jenis-jenis klien yang akan datang ke kita gitu. Ada yang klien yang benar-benar dalam kondisi yang sangat terikat banget dengan konselornya. Sangat ibaratnya itu sangat butuh banget. Nah, di sini sudah tidak ada, di sini sudah hubungannya sudah tidak baik, sudah tidak sehat. Jadi klien ini perlu ditransfer ke profesional lainnya gitu untuk apa ya? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau kalau emang ada jalur berikutnya, kita bisa mengkomunikasikan kepada klien, baik Bapak Ibu, dari cerita Bapak Ibu, saya akan coba susun dulu programnya untuk mendisiplinkan perilaku anak Bapak Ibu. Kira-kira program harian atau program mingguan apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Minggu depan Bapak Ibu datang lagi ya, kita berdiskusi kira-kira mana yang cocok, mana yang enggak. Nanti kalau apabila Bapak Ibu pengen berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana
penerapannya. Jadi Bapak Ibu sudah melakukannya selama 1 minggu, ternyata ada apa ya, ada hambatan gitu. Kita bisa merevisi lagi program-program ini gitu. Jadi diajak klien untuk berdiskusi, kita ada umpan balik juga terhadap proses konseling ini gitu ya. Kemudian kita buat kesimpulan-kesimpulan juga gitu terhadap proses ini. Nah, contoh kalimat yang salah satunya saya sarankan dalam membangun hubungan adalah yang harus kita ingat adalah apa yang klien itu rasakan, apa yang klien itu alami, apa yang klien itu pikirkan. Ketiga hal itu yang mengganggu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan hanya yang klien rasakan aja gitu ya. Kadang antara perasaan sama pikiran itu nggak balance gitu. Jadi kita harus mengkonfirm, apa ya, membalancekan apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, apa yang dia ingin gitu ya eh, dalam proses konseling ini. Jadi kemudian selanjutnya adalah yang perlu Bapak Ibu, yang perlu kita sampaikan nanti kepada klien kita adalah bahwa konseling ini tidak akan membuahkan hasil apa-apa gitu. Jika setelah proses ini Bapak Ibu itu tidak komitmen ya, tidak melakukan apa yang sudah kita sepakati. Jadi jangan menyalahkan proses konselingnya. Ya, barangkali Bapak Ibu tidak berkomitmen terhadap alternatif atau saran-saran atau program yang sudah kita susun bersama. Jadi kita harus sepakat dulu sebelum apa ya, sebelum Bapak Ibu bisa menceritakan permasalahannya gitu. Jadi kita pastikan bahwa klien ini ada keinginan untuk berubah gitu. Nah, secara lebih khusus begini tahapan-tahapan yang terjadi saat proses konseling berlangsung. Jadi ini proses sebelum konseling ya. Konselor atau terapis, ini kliennya, kemudian tidak ada komunikasi, kan ketemu tuh, kita senyum dulu kan dalam relasi membangun hubungan. Ingat body language, gestur tubuh, smile, soften, teknik soften yang sudah kita bahas. Kita senyum dulu karena tidak ada komunikasi verbal di situ. Kita berikan body language kita, body language yang dengan teknik soften tadi. Kemudian di awal ada kontak awal, mulai komunikasi awal, kita menyapa Bapak Ibu, kita tanyakan kabarnya, gitu. Kita bangun rasa empati kita, ya. Kemudian kita mulai nih mengembangkan hubungan, mulai dari unconditional positive regard, kemudian kita empati, gitu. Jadi di sini sudah mulai ada jembatannya nih di dalam membangun relasi, dalam membangun hubungan. Nah, kemudian permulaan pemindahan dalam hubungan yang telah berkembang. Nah, di sini sudah mulai nih diproyeksi dan identifikasi menjadi lebih kuat. Sudah mulai si klien bercerita pada konselor atau terapis dan di sini relasinya sudah mulai timbal balik. Kalau yang kedua masih jembatan ya, kalau di sini sudah mulai ibaratnya jalannya udah jalan permanen lah gitu, sudah mulai saling ada keterikatan interaksi. Nah, selanjutnya ada proses pemindahan ya. Jadi antara konselor sama klien sudah mulai ada saling menyampaikan persepsi masing-masing. Konselor berada bersama dengan klien dalam suatu situasi pemindahan lanjut dengan menggunakan berbagai peranan seperti sebagai ayah, sahabat dan sebagainya. Jadi sudah mulai apa ya, konselor itu sebagai fasilitator ya, apa ya, menyampaikan kembali apa yang dipahami oleh konselor, memberikan saran-saran, memberikan masukan, kemudian memberdayakan klien dalam membuat keputusan. Di sini sudah mulai ada pemindahannya, pemindahan informasi, pemindahan pengetahuan, pemahaman, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu yang terakhir pemindahannya telah selesai. Jadi udah ada kontribusi pemikiran konselor, teknik-teknik konseling gitu yang diterapkan oleh konselor kepada konseli gitu ya. Dan mereka pada akhirnya tahap yang harus kita selesaikan adalah
ya pemisahan lagi. Sama seperti sebelum konseling. Klien kembali ke asalnya dan akhir konseling. Jadi jangan sampai nih dalam proses konseling eh, terikat gitu ya. Pemindahan yang terlalu lama gitu ya, atau seperti ini terus gitu, nggak bisa. Jadi harus ada ending yang membuat konselor itu mandiri setelah mengikuti proses konseling. Seperti itu kira-kira kalau apa namanya dirincikan secara lebih detail gitu. Tapi yang perlu kita pahami adalah yang pertama adalah kita membangun hubungan terlebih dahulu, kemudian kita identifikasi permasalahannya, kemudian kita fasilitasi ya, fasilitasi eh, apa namanya fasilitasi klien gitu ya. Mulai kita mengajak diskusi, memberikan saran, memberikan masukan, eh, mengajak klien untuk kira-kira solusi apa ya untuk permasalahanmu? Kamu ada nggak kira-kira hal-hal yang ingin sekali kamu lakukan, tapi kamu masih terhambat gitu? Itu dikomunikasikan semuanya. Yang terakhir baru penyelesaian ya, evaluasi, umpan balik gitu, terminasi. Itu apa namanya? Itu harus selesai itu harus berakhir dalam proses konseling. Jadi ya sama lah kayak eh, pembukaan, inti, penutup gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung proses konseling gitu ya. Berhasil atau tidaknya proses konseling itu kan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setidaknya ada tiga, sebenarnya banyak banget ya kalau kita lihat ya. Tapi seenggaknya tiga inilah yang menjadi concern kita sebagai orang yang bekerja di bidang konseling ini. Yang pertama keterampilan konselor ya. Jadi konselor itu harus bisa membangun hubungan, harus bisa menjelaskan kompetensinya itu sebagai apa ya. Kalau emang dia kompetensinya di bidang anak, ya memang ya udah fokusnya di anak saja gitu. Jangan dia concernnya sebagai dewasa tapi menangani klien anak-anak. Biasanya akan sangat sebenarnya bisa, tapi akan sangat sulit gitu. Alangkah baiknya kita jelaskan lagi kompetensi saya di bidang ini. Tapi saya akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita seperti kayak ya kita berusaha juga karena kan salah satu personal karakteristik yang harus kita kembangkan kan kita harus terus mau belajar ya, terus mau mengetahui berbagai kasus gitu, tidak masalah gitu. Kemudian kita tahu kita memberikan teknik yang tepat, nanti kita akan pelajari teknik-teknik terapi yang akan kita gunakan. Ada psikoanalitis, behavior, cognitive behavior, ada humanistik, ada gestal, ada family system terapi dan sebagainya, dan akan kita bahas uh, di kelas ya selanjutnya. Nah, kemudian kita memberikan, jangan lupa juga ya, kita memberikan umpan balik ya, gimana perasaannya gitu. Kita tanyakan lagi setelah klien cerita itu apa perasaannya itu seperti apa gitu. Kemudian saran-sarannya gitu. Itu harus kita tanyakan dalam itu kan evaluasi ya, evaluasi kita dalam proses konseling. Kemudian yang kedua adalah pertama dari sisi konselornya, yang kedua dari sisi konselinya atau sisi kliennya. Kita akan sangat susah banget menyelesaikan permasalahan klien apabila klien itu klien yang enggan bercerita. Biasanya itu akan terjadi pada pasien-pasien rujukan gitu ya, atau pasien-pasien yang eh, cuman pengen eh, konseling itu untuk mendapatkan rujukan. Misalnya dia pengen konseling ke rumah sakit gitu, misalnya pasien BPJS ya, dia pengen konseling di rumah sakit tipe tipe apa tipe B misalnya. Dia kan harus mendapat rujukan dulu kan dari psikolog ya, psikolog di puskesmas gitu kan. Kadang-kadang mereka menceritakannya itu tidak begitu serius gitu loh, tidak pengen masalahnya selesai. Jadi karena hanya sekedar pengen aja, jadi pas pengen mendapat surat aja, jadi cuman
formalitas lah ibaratnya. Nah, itu biasanya proses konseling akan sangat sulit banget berhasil gitu. Kemudian klien yang resisten, datang memang atas kemauan sendiri. Mereka emang datang memang pengen bantuan, tapi mereka nggak apa ya, masih keras kepala gitu, masih bandel pengen mengubah perilakunya. Itu pasti akan kita temui klien-klien yang seperti ini. Akan ada juga klien-klien yang kooperatif, tapi tidak menutup kemungkinan tipe-tipe klien seperti ini akan kita temui. Jadi ini pasti akan mempengaruhi keberhasilan konseling. Kemudian setting fisik ya, setting fisik kita melakukan konseling gitu. Sebenarnya konseling itu bisa terjadi di mana aja, offline, online, itu bisa sesuaikan. Tapi yang menjadi perhatian kita, kalau emang konteksnya offline, itu perhatikan penerangan di ruangan itu ya. Penerangannya penerangan yang lembut, jangan silau gitu ya. Kebanyakan jendela, ya, sinar mataharinya em, menusuk ke mata klien gitu. Itu kan tidak nyaman. Kemudian di ruangan itu juga warna-warna yang netral, bukan jangan cat merah gitu ya. Jadi cat-cat yang warna krem gitu ya, warna em, putih, bukan putih putih bersih ya, tapi putih-putih tulang seperti itu yang ya pokoknya tidak menimbulkan stimulus lah gitu. Kemudian ruangannya juga tidak berantakan, tidak terlalu banyak aksesoris, tidak terlalu banyak atribut gitu. Perabotannya yang nyaman-nyaman aja gitu. Kemudian suhu ruangan itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, yang suhu-suhu normal. Kemudian pastinya suasana itu tenang dan tidak ribut gitu. Jadi jika emang mau konselingnya di luar ruangan, di taman ya carilah taman yang memang di situ eh, taman yang tidak tidak banyak anak-anaknya. Kalau emang konseling individu ya, konseling dewasa individu, eh, keributannya minim gitu kan ada ya beberapa taman yang hening gitu, maksudnya taman yang benar-benar sepi gitu. Jika konselingnya online, ya pastikan jaringan internetnya stabil gitu. Kemudian suara terdengar dengan baik gitu. Posisi apa namanya? Posisi tubuh bisa terlihat semua di screen agar kita bisa mengaplikasikan body language tadi dengan baik. Kita bisa eye contact, kita bisa open gesture, smile dan sebagainya gitu. Itu harus kita perhatikan. Nah, tiga ini menurut saya yang menjadi perhatian penuh lah dalam proses konseling. Selebihnya emang banyak faktor-faktor lain, tapi setidaknya tiga ini yang menjadi fokus kita gitu. Nah, ini beberapa sumber yang saya gunakan untuk membuat materi pada hari ini. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan langsung tanya saja. Nanti saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.